Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Sekarang saya mau tanya, tolong dijawab. Siapa yang dilapangkan rezekinya dan siapa yang disempitkan rezekinya? Orang-orang yang merusak janji, memutus hubungan silaturahim, maka sesungguhnya dia membuat kerusakan di bumi ini. Nah, orang-orang itulah yang akan mendapatkan kutukan. Dan mereka akan diberi kediaman yang buruk. Ini perlu saya kupas. Baik, sekarang pahami kata-kata kutukan. Kutukan itu bahasa Qur'annya di sini adalah laknat. Ya, ulaika lahumul laknatu walahum su'udar. Laknat itu bahasa Arab. Bahasa kitanya adalah kutukan. Jadi kata-kata kutukan ini adalah asli bahasa Quran. Nah, ketika seseorang melanggar janji, kutukan itu yang akan dia dapat dari 3. 1 kutukan dari Allah, 2 kutukan dari para malaikat, dan yang ketiga adalah kutukan dari seluruh orang yang beriman. Itu bahasa Quran. Makanya di dalam Quran dikatakan akan mendapatkan kutukan dari yang mengutukinya. Paham sampai sini? Untuk siapa? Yang merusak perjanjian. Jadi ayat ini berbicara dalam konteks untuk orang-orang yang sudah berjanji. Di sini saya berbicara nggak pakai bahasa mutasabihat, saya pakai bahasa terus terang saja, pakai bahasa yang apa adanya supaya kita mengerti. Baik, kita teruskan. Ya, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk. Baik. Kalau ada tempat kediaman yang buruk, berarti ada tempat kediaman yang baik. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa sih tempat kediaman yang terbaik? Kalau ada tempat yang baik, ada tempat yang buruk. Apa tempat yang baik? Kan di Quran sudah dibilang oleh Allah. Ini harus ngajawab pakai Quran. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan suatu tempat yang amat sangat sempurna bagi insan. Mana tempat itu? Ini. Jadi tempat yang baik itu apa? Ya tubuh kita ini. Jadi sekarang kita sedang diberi tempat yang terbaik oleh Allah. Karena di tempat inilah kita bisa menembus sempadan langit. Di tempat inilah kita bisa menembus lapisan-lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah. Hanya di tempat ini kita bisa begitu. Begitu kita kehilangan tempat ini dan kita belum bisa menyelesaikan tugas dari Allah, maka selanjutnya kita akan diberi tempat yang di luar ini. Itulah tempat yang buruk. Paham sekarang? Subhanallah. Jadi sekarang ini kita sedang diberi tempat yang terbaik oleh Allah. Tapi tidak semua orang menyadari kalau dirinya itu sekarang sedang memiliki sebuah kediaman yang baik. Hanya orang-orang yang tahu betapa luar biasanya tubuh kita. Mereka-mereka yang tidak tahu, tidak pernah menjaga tubuhnya. Di tempat ini kita bisa naik gunung. Di tempat ini kita bisa menemukan gua sejati kita. Di tempat ini kita bisa menyaksikan bagaimana Ar-Ra'd bertasbih kepada Tuhannya. Yusabbihu Ar-Ra'd bihamdihi. Di tempat ini kita bisa menjulang, menempuh Al-A'la untuk bertasbih kepada Allah. Di tempat ini kita bisa menyatukan pagi dan petang. Di tempat ini kita bisa bersyahadat. Di tempat ini kita bisa melaksanakan haji yang hakikat. Di tempat ini kita bisa wukuf di padang Arafah yang sesungguhnya. Di tempat ini kita bisa bersyahadat. Di tempat ini kita bisa puasa. Di tempat ini kita bisa zakat. Semua baru kita bisa lakukan tempat ini. Begitu kita kehilangan tempat ini, kita akan berteriak kepada Allah. Ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini. Niscaya aku akan menjalankan amal soleh yang berlainan dengan yang telah aku kerjakan dulu. Apa jawaban Allah? Tidakkah aku memanjangkan umurmu kepadamu? Dan kenapa engkau tidak berpikir? Tidakkah aku telah mengutus seorang pemberi peringatan kepadamu? Dan kenapa engkau tidak hiraukan? Cukup itu jawaban Allah. Jadi, teriakan, ya Tuhan, keluarkan aku dari neraka ini. Itu teriakan di mana? Di akhirat atau di dunia? Iya, di dunia sekarang. Ada anjing, ketika dengar azan, dia Subhanallah. Nanti sekarang sudah tahu mana surga, mana neraka?
Sedang di mana kita sekarang? Sedang di surga. Inilah tempatnya yang terbaik. Subhanallah. Jadi banyak orang tinggal di surga, tapi kondisinya kondisi neraka. Karena dia tidak bisa menggunakan surga pemberian Tuhan kepada dirinya. Jadi yang ini tuh tidak pernah dia lakukan. Apa yang kita lihat sekarang di masyarakat kita? Sholat sudah, ya kan? Majelis taklim di mana-mana, ya kan? Apakah sudah mencapai yang nomor 7? Subhanallah. Yang mencapai nomor 7 ini jumlahnya amat sangat sedikit. Dan saya bercita-cita mudah-mudahan majelis taklim kita penyumbang terbesar untuk bisa menghasilkan orang-orang yang memiliki karakter nomor 7 ini. Kapan? Saya tidak tahu. Saya tidak memikirkan. Saya memikirkan hari ini saja. Hidup saya sederhana. Ada tukang jam. Dia sedang berdialog dengan jarum jam. Ini namanya juga tukang jam. Berdialog dengan jarum jam yang kecil, mungil. Kemudian kata tukang jam, jarum, mau nggak kamu berdetak 86.400 kali sehari? Berat sekali. 86.400 kali sehari. Berat sekali. Udah kalau kamu berat, gini aja deh. Mau nggak kamu berdetak 3.600 kali saja setiap jam? Wah, berat. Gimana kalau kamu berdetak 60 kali saja dalam 1 menit? Berat. Sudah kalau gitu sekarang kamu berdetak aja 1 kali 1 detik ya. Ya sudah katanya. Dia berdetak 1 kali 1 detik. 1 menit berapa kali? 60 kali. Tapi dia lakonin. 1 jam berapa kali? 3.600 kali. Sehari berapa? 86.400 kali. Hebat nggak jarum jam? Bagaimana dia setahun? Bagaimana dia 5 tahun? Dia terus berjalan, tapi dia tidak memikirkan. Yang penting dia berdetak sekali 1 detik. Ngerti nggak? Masa kalah sama jarum jam? Kita lebih mulia. Nggak usah mikirkan hari esok. Pikirkan saja hari ini. Nggak usah mikirin bangsa ini gimana. Begitu demam sepak bola, semua sepak bola. Gitu kan? Ya. Begitulah kita. Bagus sih. Tapi sampai semuanya menjadi lupa. Tugas hidup kita bukan menjadi juara sepak bola. Bagaimana sepak bola menjadi sarana kita untuk bisa mencapai Tuhan? Sedikit barangkali yang berpikir seperti itu. Sepak bola bisa nggak melahirkan orang seperti ini? Bisa. Yang namanya sportivitas. Coba. Kalau semua supporter sudah memiliki karakter nomor 7, kan tidak ada tawuran. Lah di kita itu supporter harus menang. Sekarang bangsa Indonesia ini sedang demam harus menang. Dan itu dideklarasikan oleh pimpinan kita. Apa kita nggak stres semua nanti kalau kalah? Tidak ada orang yang ngomong menyiapkan umat bangsa ini untuk bisa menjalani menang dan kalah dengan sikap yang sama. Ada nggak yang ngomong gitu? Nggak ada. Mulai dari pemimpin kita yang nomor 1 sampai ke bawah, pokoknya harus menang. Kata harus itu sendiri sudah mengandung konotasi stres. Jadi bangsa kita itu memang sedang stres. Kenapa? Karena rusak semua. Rusaknya bangsa ini akibat rusaknya individu yang di sini. Bumi kita udah rusak. Kenapa bumi kita rusak? 1, tidak menepati janji. Yang kedua, terbiasa kita memutus silaturahim. Quran cerita begitu. Saya tidak menggunakan, silakan rekaman saya mau dibawa kemana terserah. Mau saya pakai Quran? Saya mau tunjukkan sekalian ayatnya. Karena kita tuh sekarang ya kita ditunjukkan oleh Allah potret yang seperti ini. 85% penduduk kita beragama Islam. Tapi justru yang 85% ini tidak mewakili yang nomor 7. Justru saya melihat kearifan dan kelembutan itu dari mereka-mereka yang justru di luar itu. Saya kalau baca buku mereka itu kok damai. Tidak ada menjas orang lain. Subhanallah. Jadi udah mencapai nomor 7. Ya. Jadi jangan, kalau mau nonton bola, nonton aja ya. Jangan berpihak. Berpihak itu capek. Ntar stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur gitu. Biasa aja. Nikmati aja semuanya kan. Menang kalah terus dinikmati. Itu hidup. Wahadainahu najdain. Jangan terjebak di 2. Fala aqtahamal aqobah. Cobalah jalan mendaki. Ya. Bebaskan diri kita dari
perbudakan yang dua tadi, menang kalah. Menang kalah itu dua-duanya memperbudak kita. Yang enak itu ya netral-netral saja. Ya. Oke, baik, kita teruskan. Saya cuma ingin mengimbangi apa yang sedang euforia. Semua harus menang. Jadi saya menyadarkan, ya santai sajalah. Santai. Jadi kalau besok nonton bola biasa aja. Gitu maksud saya. Jadi supaya minum kopi nggak ke hidung, tetap ke mulut. Itu ada tuh, minum kopi ke hidung katanya, karena saking stres. Karena stres ini sudah tersistematik ya, dipimpin ada pemimpinnya. Ada pemimpin stres. Iya, lihat saja wajahnya kan stres gitu. Banyak yang pemimpin stres. Beban berat sekali. Luar biasa. Udah, kita teruskan lagi. Jadi sekarang ngerti, kalau merusak perjanjian tempat kediaman kita, pasti yang buruk. Nggak usah saya jelaskan lagi. Udah ngerti kan? Ya udah. 8.400.000 kali pergantian tempat. Mati itu sebenarnya cuma ganti baju saja. Dari baju yang satu ke baju yang lain. Dan mudah-mudahan bajunya lebih baik. Ya kan? Ya. Jadi sekarang tolong dipahami, kenapa ada orang yang lahir di kolong jembatan? Kenapa ada orang yang lahir ya di tempat yang tidak layak untuk melahirkan? Kalau kita berpikir kehidupan itu sekarang saja, tidak berpikir siklus hidup mati, kita akan terjebak untuk memahami itu. Dan pasti kita akan mengatakan Allah tidak adil. Padahal kalau kita memahami dalam konteks siklus hidup mati, ya memang itu sudah bagian dari karmanya dia. Dari bagiannya dia, dari kehidupan yang sebelumnya. Makanya potret kehidupan tidak bisa hanya dilihat dalam satu proses. Tapi harus dalam satu siklus. Ya, ada proses, ada siklus. Ngerti bedanya? Kalau proses itu satu, kalau siklus itu adalah rangkaian proses. Sedemikian rupa sehingga keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Itu memang siklus. Baik, kita teruskan. Ayat 26. Ya. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Sekarang saya mau tanya. Tolong dijawab. Siapa yang dilapangkan rezekinya dan siapa yang disempitkan rezekinya? Yo, takut semua. Siapa? Siapa? Ya? Yang dilapangkan rezekinya itu yang menepati janji. Subhanallah. Yang disempitkan rezekinya yang melanggar janji. Itu saja. Kalau soal Allah menghendaki, ya Allah itu kan fasilitator. Kita mau lapang, kita mau sempit, ya diikuti sama Allah, maunya kamu kok. Betul nggak? Jadi siapa yang dilapangkan rezekinya? Yang menepati janji. Siapa yang disempitkan rezekinya? Lah itu. Nah, tolong perhatikan kata-kata lapang. Lapang rezeki jangan diartikan berlimpah rezekinya dalam konteks materi. Subhanallah. Salah. Syukur kalau berlimpah rezekinya juga lapang dadanya. Banyak juga yang berlimpah rezekinya juga sempit dadanya. Karena hukumnya semakin banyak kita mengumpulkan uang, kalau tidak dilihat dari konteks spiritual, maka kita semakin takut kehilangan uang. Nah, takut kehilangan uang 1 miliar dengan takut kehilangan 1 juta, lebih mana besar takutnya? 1 miliar artinya, ya, semakin kita mengejar kebahagiaan, semakin dikejar dengan yang namanya kesedihan. Dan kebahagiaan itu melekat di dalamnya kesedihan. Kalau sudut pandang kita cuma sudut pandang materi. Nah, kalau orang sudah punya 2 sudut pandang, makanya Allah katakan di Quran surat Al-Balad, Alam naj'allahu ainain. Bukankah aku telah memberikan kepadamu 2 penglihatan? Awas, bukan 2 mata. 2 penglihatan. Kalau 2 mata, ya ini saya punya. Ini 1 penglihatan. Ini untuk melihat yang lahir. Ngerti maksud saya? Tidak, oh mata kanan untuk lahir, mata kiri untuk batin. Nggak ada, dua-duanya untuk lahir. Ngerti maksud saya? Nah, 2 penglihatan. Maksudnya bukan 2 mata, 2 penglihatan. Penglihatan lahir dan penglihatan batin. Nah, kalau orang sudah melihat dengan 2 penglihatan, maka dia akan bisa membebaskan dari perbudakan. Jadi, orang yang dilapangkan rezekinya itu adalah orang yang menepati janji. Itu dulu, ngerti dulu. Coba, kalau orang sudah 1, 2, 3, 4, 5, sampai di nomor 7. Lapang nggak orang itu? Lapang.
Pasti. Yakin. Yakin itu. Kita juga sekarang sudah mulai lapang-lapang sedikit lah, gitu ya. Dulu ukurannya gelas, sekarang barangkali sudah panci. Berikutnya ember, berikutnya drum, gitu kan. Nanti jadi kolam, itu nanti jadi danau, gitu kan. Jadi samudra, gitu kan. Itu. Garam 1 sendok dimasukkan ke gelas, air 1 gelas, dia udek-udek, asin. Sama-sama 1 sendok, masukkan ke ember. Udah mulai agak-agak tawar dikit, gitu kan? Gitu. Sebetulnya problemnya sama-sama satu sendok. Nah, cuman tadinya kita cuman punya gelas, sekarang sudah ember, lumayan, gitu kan? Dulu dimarahin orang marah, sekarang udah mulai senyum walaupun agak kesel dikit, gitu. Udah lumayan itu namanya pertambahan nilai. Jadi sedikit-sedikit tapi maju lebih bagus daripada tidak sama sekali. Ya, nggak apa-apa. Lambat juga nggak apa-apa. Tapi maju lah. Maju. Yang penting maju lah. Gitu. Majunya berapa senti? Yang penting maju deh. Ngerti maksud saya? Jadi itu yang penting. Saya selalu memotivasi agar kita semangat. Ya, terus semangat karena sesungguhnya hidup itu mudah sebetulnya ya. Kalau kita bisa menangkap makna-makna dari semua apa yang Allah pertunjukkan kepada kita. Baik. Sekarang pertanyaannya, saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang punya deposito berapa masing-masing? Jujur? Gak punya? Udah ada yang bilang gak punya. Ya yang 100 juta, 100 juta. 1 miliar. Miskin semua. Pantesan nyumbangnya dikit. Yang 100 miliar. Subhanallah. Kayaknya cuma saya aja yang punya 1000 miliar. Saya sekarang 1000 miliar lebih depositonya. Gak percaya sama saya. Subhanallah. Ada teman saya, ya, matanya tiba-tiba buta. Dia punya uang 2 miliar. Dia operasi di Singapura. Habis 2 miliar. Jadi kalau saya sekarang bisa melihat, berarti saya punya lebih dari 2 miliar. 1. Hitung. Baru betul. Dari tadi kemana aja? Iya. Coba baca di koran, ya. Tempo hari, ada orang diponis oleh dokter, itu otaknya kanker. Ya. Dia harus operasinya katanya di Belanda. Ya, perlu dana 10 M itu operasinya. Jadi sekarang saya bisa mikir. Jadi di kepala saya punya berapa? 10 M lebih. Jumlahkan udah berapa deposito saya? Iya. Iya. Subhanallah. Jadi ya, yang namanya rezeki itu kita selalu fokus kepada apa yang disebut dengan uang dan materi. Sampai kita melupakan berapa uang yang Tuhan berikan kepada kita. Yang berwujud kesehatan, kenikmatan, merasakan asinnya garam, merasakan manisnya gula. Berapa M itu? Bayangkan kalau kita hari ini kehilangan rasa, kita punya uang 20 miliar. Apa yang kita usaha? Kita tidak makan uang, tapi berobat kemana-mana sampai habis itu 20 miliar. Bisa jadi begitu? Bisa jadi. Bahkan kalau ada orang yang punya uang banyak, kemudian dia ingin menebus kembali nyawanya supaya tidak keluar dari tubuh ini, mungkin dia bisa beli. Jadi sehat dan kehidupan ini luar biasa. Makanya rezeki itu jangan selalu diukur dengan ketika kita mengukur rezeki dengan uang, bersiap-siaplah untuk mendapatkan kesempitan. Padahal kita datang ke tempat ini, dapat pengajian seperti ini. Luar biasa kan karunia Allah. Setelah ngaji, nggak iuran juga dapat makan. Ini saya terus terang kan, kalau di sini kan tidak boleh pakai mutasabihat. Iya. Kalau pakai mutasabihat itu suka pura-pura nggak ngerti. Terus terang aja nggak ngerti terus.
Iya, kan puncaknya ngaji itu adalah akhlak. Akhlak itu kan toleran, ya kan? Kita menjadi punya tenggang rasa. Ya perwujudannya bisa sangat luas. Karena saya selalu mengajarkan, berhenti kita memamerkan keyakinan kita. Berhenti kita memamerkan makrifat kita. Nggak penting. Yang harus kita pamerkan sekarang adalah bagaimana kita peduli kepada orang lain. Tuh, puncaknya janji itu nomor 6. Menjadi orang yang berguna. Makanya kan Nabi mengatakan, tidaklah engkau termasuk orang yang beriman jika engkau bisa tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Ekstrapolasi hadis itu. Tidaklah engkau termasuk orang yang beriman jika anakmu sekolah berlebihan sementara tetanggamu iuran saja susah sampai dikeluarkan dari sekolah dan kita tidak peduli. Gak iman itu. Makanya saya bikin sekolah di Bandung itu. Gedungnya udah bagus. Kalau saya mau bikin sekolah unggulan, saya ahlinya bikin sekolah. Bikin sekolah mahal, saya bisa. Ahlinya mau saya konsultan. Tapi bukan itu. Di sekitar rumah saya itu SD dan nikah. Sekarang alhamdulillah, ya. Mereka bergairah di sekitar situ. Kemarin baru kita melaksanakan kursus otomotif. Dia bilang, coba hitung berapa untuk kursus otomotif. Dari mana Pak? Ntar biar uang ntar saya cari. Kumpulkan 20 anak. Jika perlu nanti puncaknya bekeli kunci-kunci supaya mereka buka bengkel. Tuh, hitung berapa satu anak. Kasih seragam biar gagah sedikit lah. Gitu. Kasih seragam kan, kalau pakai seragam itu kan lagi cuci sepeda motor juga beda semangatnya kalau pakai seragam. Ya alhamdulillah. Jadi sebetulnya itu puncaknya. Puncak orang nggak akan tanya, wah marifatnya luar biasa. Luar biasa apaan? Senyum aja susah. Asem terus. Ya, katanya asemnya orang Indonesia sekarang itu karena terlalu banyak itu hujan asam. Karena banyak polusi. Makanya kalau orang lagi asem mandi. Karena di sabun itu kan ada zat untuk menetralkan karena ada basanya. Nah, pH-nya kan nanti jadi normal. Gitu. Makanya kalau asam mandiin aja. Saya barusan ketawa juga karena nggak ada teman di radio, saya putar radio Sonora. Jadi saya selalu dapat banyak pelajaran di situ. Karena di situ yang ngasih pelajarannya kan rata-rata orang-orang Hindu ya, ada Gede Prama, ada orang-orang hebat lah. Kadang-kadang saya ketawa sendiri gitu kalau pelajaran mereka luar biasa. Kan ada yang tanya, bagaimana caranya supaya sabar? Saya disuruh dengar itu oleh Allah karena saya mau ceramah sabar. Pas gitu. Ya gini katanya, kalau kamu suatu saat tiba-tiba, jadi diceritakan di situ, contohnya itu. Jadi ada si suami, dia itu pemarah. Mudah sekali marah gitu. Ya suatu saat ketemu dengan orang bijak. Terus dia minta resep gimana caranya supaya saya kalau mau marah nggak jadi gitu. Orang bijak, oh ini resepnya katanya, kamu kalau mau marah, kamu mundur jalan 7 langkah, kemudian kamu jalan lagi 7 langkah ke depan. Lakukan itu 7 kali. Saya mikir di situ, apa hubungannya gitu kan? Tapi pintar juga yang namanya orang bijak begitu kan, ntar jadi lupa masalahnya karena kan capek. Bagus juga itu. Ini resep bagus. Kalau mau marah mundur aja 7 langkah. Kan lagi mundur ketabrak apa? Capek kan? Ya, jadi fokusnya kan hilang kan gitu. Bagus juga itu. Ini saya bagikan resep itu dari Radio Sonora. Bagus itu. Mau marah mundur 7 langkah. Nah, diceritakan di situ. Ceritanya si suami ini begitu nyampe di rumah, didapati istrinya itu sedang tidur. Ternyata, nah di dalam selimut itu ternyata berdua. Ntar dulu, pakai istighfar soal. Istighfar so tahu aja. Astagfirullah. Apaan istighfar? Selimutnya berdua. Apa yang mesti istighfari? Ntar dulu. Itu istighfar segala. Itu kebiasaan buruk itu. Belum tahu udah istighfar. Ya itu kepribadiannya langsung tercermin. Itu negatif pasti pikirannya. Subhanallah. Itu belum sukses tuh saya berarti ngajar ngaji di sini. Belum jelas sudah istighfar. Istighfar tuh bagus tapi nggak tepat itu. Saya belum selesai ceritanya udah istighfar. Nah, begitu didapati dia satu selimut berdua itu. Nah, dia mau marah. Dia mau ambil
pisau belatinya, dan kemudian baru ingat. Ya, udah dia mundur 7 langkah, maju 7 langkah, mundur 7 langkah. Kan sibuk. Nah, lagi sibuk, istrinya bangun. Lagi apa, Mas? Ya, begitu. Loh, begitu kebuka selimutnya, ternyata yang seselimut dengan dia itu ibunya. Coba kalau pisau belatinya tadi keburu digunakan, dua-duanya dibunuh kan? Ibu dan anaknya. Untung aja ada ilmu. Mundur 7 langkah, maju 7 langkah, jadi bagus. Ngerti nggak? Nah, itu baru istighfar. Astagfirullah. Istighfar keduluan tadi. Kecepatan. Ya. Asik juga ya. Udah bisa begitu. Ya. Baik, kita teruskan. Jadi rezeki itu jangan suka ditimbang dengan materi. Kalau ingin lapang hidup, satu kuncinya. Menepati janji. Karena Allah sudah bilang, barang siapa yang mengejar Allah, maka dia akan dapat 2. Dapat Allah dan dunia. Dan barang siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua-duanya. Dia tidak dapat dunia dan dia tidak dapat Allah. Gitu, ya. Bagaimana mengejar Allah? Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Ya tetap ngaji, tetap kerja. Cuman kerjanya ya biasa aja, kerja yang penting ikhlas. Ntar juga pasti, semakin tidak mengharap, maka semakin melimpah yang diberikan Allah kepada kita. Kerja ya kerja aja, nggak usah mikirkan berapa gaji saya, berapa duit saya. Kerja aja. Gitu. Sehingga kerja itu menjadi suatu kebutuhan. Sebagai sebuah bentuk eksistensi diri kita. Karena kita yakin bahwa kita lahir ke dunia itu sedang dipakai Allah untuk suatu peran tertentu yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu disadari, itu sudah bismillahirrahmanirrahim itu. Walaupun gak baca bismillahirrahmanirrahim, itu sudah lebih bismillah itu. Kalau kita meyakini itu. Nah, ini kan kita kebanyakan upacara lalu tidak menyadari bahwa kita itu ada di dunia, peran apapun yang sekarang sedang kita kerjakan, kita sedang dipakai menjadi kepanjangan tangan Allah. Allah sedang bekerja ya dengan tangannya lewat diri kita. Dan Allah mengatakan di Quran, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada di atas mereka. Baik, kita teruskan. Ya. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan dunia itu ya, dibanding dengan kehidupan akhirat, itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Baik. Sekarang saya tanya lagi. Tolong dijawab. Siapa orang yang hidupnya hanya untuk dunia dan hidupnya untuk akhirat? Siapa untuk dunia, siapa untuk akhirat? Makin sepi aja. Berarti saya gagal membelajarkan Bapak Ibu. Siapa? Ngarang itu. Gak tepat. Orang yang menepati janji, pasti dia berorientasi akhirat. Orang yang gak menepati janji, berorientasi dunia. Nah, orang yang berorientasi akhirat dapat dunia gak? Dapat. Mulai sekarang coba kerja itu akhirat. Ya. Ngurusi apapun akhirat. Nyetir akhirat, macet akhirat, semua itu akhirat. Orientasinya akhirat dalam konteks menumbuhkan rohaniah kita. Baik, kita teruskan. Ya. Ayat 27. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjuki orang yang, ya, ini kata-kata taubat itu harus diganti. Karena taubat itu dari kata kembali, ya, orang yang kembali kepadanya. Ya, maka di sini dikatakan, ya, wa yahdi ilaihi man ataba. Ataba itu Allah, ya, menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Kembali kepadanya itu bagaimana? Ya, kembali kepadanya itu adalah, mohon maaf, yaitu Mi'raj. Jadi taubat itu sesungguhnya adalah Mi'raj. Ya. Dan kalau orang itu kan janji Allah. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Pasti Allah akan mengutus kepada dia, ya, orang-orang yang bisa menunjuki jalan menuju kepada Allah. Semua kita yang bisa bertemu dengan mursyid itu mereka-mereka yang punya kehendak untuk bertemu dengan Allah. Yang tidak punya kehendak nggak akan ada di sini. Tidak akan dikehendaki. Gitu. Ya? Oke. Nah, ketika seseorang itu sudah kembali kepadanya, ya, di sini dikatakan wa yahdi ilaihi man ataba, maka hadiah Allah yang berikutnya adalah ayat 28. Coba lihat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Dan orang-orang yang beriman, kalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah.
Masuk akal kan? Setelah dia kembali kepada Allah, ya, maka berikutnya dia bisa ketemu dengan Allah, dia bisa mengingat kepada Allah. Nah, orang yang sudah sukses mengingat Allah, pasti kalbunya akan tentram. Maka Allah katakan, ala bizikrillahi wa tatma'innu qulubu. Ya, dan ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tentram, kalbumu menjadi tentram. Jadi, ketentraman-ketentraman selain mengingat Allah, itu adalah ketentraman-ketentraman yang semu dan menipu, ya, termasuk ketentraman dunia. Itu semua itu ketentraman yang menipu, ya. Nah, itu sebabnya sangat masuk akal kalau Allah mengatakan ada yang dilapangkan rezekinya, juga ada yang disempitkan. Orang yang dilapangkan rezekinya itu adalah rezeki ruhaniahnya semakin melimpah. Nah, limpahan rezeki ruhaniah itu juga akan memberikan kelimpahan pada rezeki lahiriah. Walaupun ya rezeki lahiriahnya mungkin ya tidak banyak, tapi dia bisa mensyukurinya karena dia tahu bahwa ya rezeki itu adalah hanya sarana untuk mengantarkan dia kepada Allah. Kan intinya sampai kepada Allah. Daripada banyak kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, bahkan kita tidak bisa ya menjadikan rezeki yang banyak itu sarana menuju Allah. Bahkan banyak manusia yang dipertuhan oleh rezekinya, artinya waktunya dihabiskan untuk melayani dunianya. Hati-hati. Jadi kalau ada orang, kenapa lo nggak ngaji? Sibuk. Nah, sibuk itu artinya kita sedang dikendalikan oleh waktu. Artinya kita sedang dikendalikan waktu. Harusnya apa? Kita yang mengendalikan waktu. Yang bertanggung jawab atas diri kita ya diri kita. Ya, semua harus kita kendalikan. Pekerjaan kita kendalikan. Betul nggak? Ya, rasa juga harus dikendalikan. Saya sekarang kalau rasa inginnya saya ada di dekat ibu saya. Karena ibu saya butuh saya. Tapi saya kan punya komitmen. Dan ibu saya juga punya komitmen. Silahkan saja kamu pergi. Ibu nggak apa-apa, ibu sudah menerima apapun. Ya udah. Gitu. Jadi kita yang harus mengendalikan semuanya. Nah, jadi kebanyakan manusia itu justru dikendalikan oleh waktu, pekerjaan, uang, dan lain-lain. Nah, ketika itu kita sedang membuat kuburan untuk diri kita. Jadi dunianya sedang ya menjadi kuburan bagi kita. Itu yang namanya leher kita dibelenggu kan. Bahasa Qur'annya leher kita dibelenggu. Nah, biasanya kalau yang lehernya diikat siapa? Ya itu. Baik, kita teruskan ya ayat yang 29. Nah, alladzina amanu wa amilus shalihat tubalahum wa husna ma'ab. Ini yang kita cari. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman saja nggak cukup, tapi harus beramal soleh. Ya, yang sudah dapat ilmunya, ya amal soleh ya amalkan terus. Amal soleh itu adalah cara menemui Allah. Nah, nanti imannya itu semakin dalam dengan mengamalkan amal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Kan ini lawan dari ayat 25, ya kan? Ya, subhanallah, tempat yang baik. Tempat yang baik. Ya, kalau Allah mau, jika sang jiwa itu sudah innalillah dan sempurna kepada Allah, ya kalau Allah mau, bisa saja sang jiwa itu kemudian diutus kembali untuk membawa jiwa-jiwa yang lain. Bisa saja, dia diberi tubuh yang baru lagi yang lebih baik. Ya, kan manusia juga spektrumnya sangat begitu beragam. Ya, kalau kita lihat anjing saja kan spektrumnya beragam kan? Anjing juga nasibnya kan lain-lain. Ada yang dapat makanannya daging, ya kan? Dia juga tidurnya juga di kasur. Ada nggak anjing? Ada. Iya, pipisnya juga disediakan WC lebih bagus dari WC di rumah kita, barangkali. Ya kan? Iya, ada itu. Biaya ke dokternya juga. Iya. Kalau kita kan mencret beli obat warung, anjing enggak ke dokter hewan. Ya kan? Jadi memang itu sudah ya itulah karmanya dia. Ngeri maksudnya sekarang. Jadi bukan soal keadilan ketidakadilan itu. Itulah maka sabat walaya maktasa. Itu realisasinya ya itu. Ada anjing yang nyari makannya susah gitu kan ke tempat-tempat sampah. Ada nggak? Ada. Ya itu memang si sang jiwa ya sedang diberi tubuh yang seperti dia terlahir di mana ya itu memang karmanya dia. Tapi itu yang terbaik semuanya kan? Itu yang terbaik. Subhanallah. Nah,